Aku itu resmi atau kaburan. Itu tengah malam kurang lebih jam 12 malam itu didatengin Pak D. Pak D itu Assalamualaikum, ni hao. Masih dengan Dian di Taiwan. Seperti biasa, aku belanja dulu ke pasar ya. Bukan, ke supermarket. Pakai keranjang neyeng, kata netizen. Beli pisang dulu buat akong, brokoli hijau, daun bawang, anggur. Sebenarnya pengen beli apel karena enakan diapelin daripada dianggurin. Kentang, telur, ikan lagi. Kalau yang ini buat di steam ya. Yang terakhir adalah conditioner. Di sini counter wine atau minuman beralkohol. Di sini minuman beralkohol dijual bebas ya. Dan yang terakhir bunga lawang. Tadi sudah bilang terakhir, sekarang terakhir lagi. Maafkan aku. Sekarang aku ada di lantai 3 habis jemur spray mumpung panas. Aku tunjukin ya lingkungan sekitar rumah Akong. Ini tuh rumah tetangga, sono ya rumah tetangga. Ini tuh kayak bisa dibilang itu di pinggiran ibu kota ya. Terus 2 gedung ini itu apartemen. Di sana tuh apartemen, jadi juga lumayan banyak apartemen. Terus yang sebelah sini, di sini tuh anginnya kenceng. Aku nggak bawa mic, jadi kalau agak ribut sama angin ya harap dimaklumi. Terus yang di bawah sini itu taman, ada taman kecil kayak gitu. Terus yang ini apartemen juga. Kalau yang ini tuh bisa dibilang kayak balai desa gitu ya. Terus yang ini kayak gunung kecil, ada hutannya, hutan kecil gitulah ya. Ada beberapa hewan liar tapi bukan, nggak ada singa, nggak ada harimau gitu ya, cuman kebanyakan tuh seperti tupai, ular, burung, dan sejenisnya, hewan-hewan kecil seperti itu. Jadi di sini ini setiap hari itu ada orang pasan atau hiking, naik olahraga kayak gitu. Terus di sana itu apartemen juga. Sampai sana itu apartemennya itu masih sampai sana, jauh nggak kelihatan sih. Itu kalau yang apartemen sini tuh kebanyakan yang tinggal itu bule dari Amerika, dari Eropa, dari Afrika juga ada. Pokoknya macam-macam kulitnya, ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam. Terus ini pohon jeruk yang tak update kemarin. Ini rumah tetangga. Udah gitu aja sih. Kemarin tuh ada yang nanya ke aku itu resmi atau kaburan. Nanya nggak gitu sih. Aku tuh resmi atau swasta. Swasta itu sebutan untuk ilegal, TKI ilegal, bukan TKI aja ya. Pokoknya ya pekerja ilegal lah. Pekerja ilegal di Taiwan itu sebutannya swasta. Sebenarnya di video-video sebelumnya itu sudah menjawab semuanya pertanyaan ini. Tapi ya udah dah, aku jawab di sini ya. Aku tuh resmi, ini paspornya. Ini pasporku. Baru aja aku ganti bulan 10 atau bulan 11 kemarin ya, aku lupa.
Terus ini ARC-ku. Jadi ini ARC-nya juga baru diperbaharui. Soalnya kan ARC itu menyesuaikan masa berlakunya itu menyesuaikan sama yang di paspor. Jadi kalau paspornya sudah mau habis masanya itu ARC-nya juga harus diperpanjang juga. Ini baru saja dikembalikan sama agent. Jadi aku paspor sama ARC itu aku pegang sendiri, bukan majikan yang pegang, karena ini kan dokumen negara, jadi kita sendiri yang pegang. Agent sama majikan itu tidak punya hak kalau paspormu atau dokumen-dokumen pentingmu itu dipegang majikan. Itu bisa diminta ya, karena itu termasuk dalam pelanggaran hukum. Ada dendanya juga lumayan banyak. Silakan dibaca di perjanjian kerja. Kalau susah ngomong atau hanpu hao ise atau nggak enak ngomongnya, ya tunjukin aja. Di lembaran kerja itu ada yang menuliskan kalau majikan atau agensi itu dilarang megang barang-barang berharga atau barang-barang yang penting, dokumen pribadi milik pekerjanya. Terus masalah kaburan, dulu waktu aku baru pertama datang di rumah ini, mungkin belum ada 1 bulan ya, sekitar 1 minggu atau 2 minggu aku di sini, itu tengah malam kurang lebih jam 12 malam itu didatangin Pak D. Pak D itu bahasa gaulnya polisi atau imigrasi di Taiwan. Jadi anak-anak TKI itu nyebutnya mereka itu Pak D, atau kalau yang cewek itu biasanya dipanggil Bude. Gitu. Jadi tengah malam jam 12 itu didatangin Pak D, ditanyain KTP sama ARC-nya. Karena aku baru datang, KTP-nya belum jadi, ARC-nya itu belum jadi. Ya, aku bilang kalau aku baru datang. Yang aku tunjukin itu apa coba? Itu boarding passku. Boarding pass kan, aku kan habis cuti terus balik ke sini. Itu boarding pass pesawatnya itu aku kasih lihat. Aku baru datang tanggal segini. Jadi ARC-ku itu belum jadi. Terus aku kasih lihat itu perjanjian kerja aku kasih lihat ke Pak D-nya ini. Terus ya udah, sebenarnya Pak D-nya itu nggak ada maksud untuk nanyain itu ya, cuman itu kan dulu anaknya Akong yang aku ceritain di video sebelumnya, yang aku mau ditambahin bonus 10.000 kalau mau merawat dia. Itu dulu kan dia itu masih bisa jalan ya, masih bisa keluar-keluar. Itu sukanya itu pulangnya itu sampai dini hari jam 2, kadang jam 12, kadang jam 1. Lah, dia itu tertabrak mobil, keserempet kayak gitu, nyebrang jalan itu nggak lihat-lihat gitu loh. Lampu penyeberangannya itu masih merah, dia itu udah nyelonong nyebrang aja gitu. Terus keserempet mobil. Kan luka itu, lukanya itu nggak parah sih, tapi ya tetap harus dirawat di rumah sakit beberapa hari gitu. Nah terus aku itu kayak disalahin gitu, aku itu dikira di sini itu dikira jaga dia, padahal aku datang ke sini tuh jaga bapaknya, jaga Akong. Terus aku gitu kayak disalahin gitu sama polisi. Itu kamu gimana, pasien kamu itu jalan-jalan ke jalan raya sampai ketabrak mobil malah dibiarin gini 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 gini, malah kamu tidur di rumah gitu, dibiarin keluar berkeliaran di luaran gitu tuh. Terus aku bilang aku di sini tuh aku nggak bisa aku disuruh jemput dia, disuruh disuruh jemput dia ke tempatnya kecelakaannya itu. Terus aku bilang gini, nggak bisa aku soalnya di sini tuh jaga kakek, jaga Akong. Terus ditanya, loh kamu nggak jaga dia toh? Enggak, dia itu nggak ada yang jaga, dia itu udah nganu. Terus ditanyain, majikanmu kemana? Waktu itu belum ada virusnya Mbak Conor ini ya, masih free, masih bebas. Itu majikanku itu waktu itu kalau nggak salah sedang terbang ke Eropa, jadi sekitar 1 minggu itu nggak pulang. Aku bilang kalau majikan sedang tidak di rumah, sedang bekerja ke luar negeri, kan aku bilangnya gitu. Terus ditanya-tanyain macam-macam, ditanyain KTP-nya Akong lah, ditanya. Terus akhirnya dimintain itu Cian Pauka atau kartu askasnya milik anaknya si Akong itu. Terus aku telepon saudara iparnya majikan yang nomor 2 itu, yang rumahnya yang paling dekat kan itu, yang lainnya kan ada di Amerika sana, di Las Vegas sana.
Jadi yang paling dekat kan gitu saudara iparnya, yang kedua itu aku telepon, terus ya udah disuruh bawa ke rumah sakit aja, besok ditengokin kalau majikanku udah pulang kayak gitu. Jadi dijelasin di situ kalau aku itu nggak jaga diri ya, jadi si anaknya Kong itu di luar tanggung jawabku kalau dia ada apa-apa di jalan kayak gitu. Jadi di sini tak jelasin kalau, sekali lagi aku jelasin kalau aku itu resmi, bukan kaburan, bukan swasta. Oke, terima kasih sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya ngoceh ngalor gitu, ngitan ngulon ndak jelas. Semoga kalian suka video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.